بفضل وجميع الشراح مؤلفات والمحشين على شره ومشايخهم وتلامذتهم على خذ عنهم وجميع العلماء والأولياء والصالحين ومؤلف الكتب النافعة من مشارق الأرض إلى مغربها وإلى أولياء ذي البلدة وعلمائها وصلاحها ومن أمر هذا العباد سابقا ولاحقا وإلى أرواح والدينا ومشايخنا ومن أحسن علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسلم الجنة ويدعو علينا وعلى أحبابنا والمسلمين بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحتهم بالدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-muallif al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'na bi wa bilumihi wa bilumina wa bi ulumi sa'iri salihin fid daraini amin ya rabbal alamin. Fi kitabihi al-muqaddimah al-hadramiyah ila qawlihi fi babiz zakah wa man faqada wajibahu. Ya. Nah, kemarin kita membahas tentang zakatnya apa? Toyota. Zakatnya unta ya. Zakatnya unta. Gitu. Bukan zakatnya Toyota. Zakatnya unta. Zakatnya unta ini 5 1 ekor kambing. 10 2 ekor kambing. 15 3 ekor kambing. 20 4 ekor kambing. Kalau 25 baru zakatnya unta bintu makhot. Unta betina yang genap 1 tahun masuk ke berapa? Masuk tahun kedua. Kalau tidak ada bisa diganti dengan Ibnu Labun. Unta jantan yang sudah umur 2 tahun genap masuk ke 3. Kemudian itu 25. Akan ganti nanti 36. Hitungan yang di sela-sela itu kan 5 1 ekor, 10 2 ekor. 6 sampai 9 ini apa namanya? Wakas. Wakas ini apa hitungannya? Ada hitungannya apa enggak? Enggak ada ya, enggak ada zakatnya ya. Orang punya 5, punya 9, zakatnya sama. Orang punya 10, punya 14, zakatnya sama. Begitu juga ini, 25 sampai 35. 25 sampai telok lemak, itu tetap ya. Itu, enggak berubah. Jadi telok lemak itu zakatnya unta ya. Telok lemak. Unta apa? Bintu makhot. 36 baru berubah. 36 ganti apa? Bintu labun, unta betina yang umur 2 masuk 3. Kemudian ganti lagi 46. Ganti heko. Heko itu unta betina umur 3 masuk 4. Ganti lagi nanti ketika 61. Zakatnya jadaah. Jadaah itu apa? Unta betina yang umur 4 masuk 5. Kemudian ganti ketika mencapai 76. 76 untanya 2 bintu labun. Kemudian 91 ganti 2 hiko. Kemudian 121 ganti lagi 3 bintu labun. 130 berapa? Hiko, 1 hiko dan 2 bintu labun lah. Setelah mencapai 130 akan berubah setiap bertambah 10. Rumusnya bagaimana? Setiap 40 dizakati bintu labun. Setiap 50 dizakati hiko. Tidak boleh pecah, harus habis. Contoh, kan tadi 130 akan berubah jika tambah 10. Berapa? 140. 140 ini berarti 52 kali dan 41 kali. Maka yang 52 kali dikeluarkan 2 hiko. 41 kali dikeluarkan 1 bintu labun. Kalau 150, 53 kali. 3 hiko. Kalau 200, ini bisa 50 kali 4, bisa 40 kali 5 ya. Kalau 50 kali 4 berarti 4 hiko. Kalau 40 kali 5 berarti 5 bintu labun. Ngeluarkan yang mana? Terserah. Harus mempertimbangkan yang maslahat tapi ya. Kalau yang lebih maslahat itu 4 hiko untuk mustahik, bukan untuk yang berzakat, untuk yang penerimanya. Maka dikeluarkan 4 hiko. Kalau yang maslahat 5 bintu labun ya harus 5 bintu labun. Kalau dia sama-sama punya, 4 hiko punya, 5 bintu labun punya. Ini tidak boleh mengeluarkan sesuai selera dia, tapi disesuaikan kemaslahatan penerima. Tapi kalau punya salah satu ya yang ada itu yang dikeluarkan, tidak usah maksa beli yang lain ya. Nah, udah.
Kemudian sekarang akan dijelaskan ketika orang terkena kewajiban zakat. Misalnya 36. 36 onta. Itu zakatnya apa? Bintu labun. Bintu labun ini onta betina umur 2 tahun masuk di 3. Tapi nggak punya dia. Onta bintu labun nggak punya. Ontanya 36, kewajiban mengeluarkan bintu labun. Ternyata tidak punya bintu labun. Apa harus beli? Kalau mau beli ya fadol, tidak ada masalah. Beli onta yang kategori bintu labun untuk zakat. Silahkan, tidak boleh zakat uangnya. Punya onta, zakatnya onta. Yes, bintu labun harga pasarnya berapa? Tak keluarkan uangnya, tidak boleh. Ima inti beli onta bintu labun, keluarkan. Ya, keluarkan sebagai zakat. Atau tidak usah beli, daripada repot-repot. Apa? Naik level atau turun level. Bintu labun di bawahnya ada apa? Bintu labun kan level kedua. Di bawahnya ada apa? Bintu makhot. Turun level. Tapi kalau turun level yang ngasih bonus. Ya. Jadi ente punya 36 onta. 36 onta. Wajibnya bintu labun. Nah, jadi inti ada orang punya onta 36. Kewajiban asli ini, kewajibannya ini bintu labun. Kalau turun, kurang ke bawah. Bintu labun. Ini kewajibannya. Nah, jadi punya 36 onta, kewajibannya bintu labun. Cuman masalahnya, dia tidak punya bintu labun, tidak punya stok. Kalau mau beli, tidak ada masalah. Beli onta bintu labun, kemudian dikeluarkan sebagai zakat. Boleh. Kalau tidak punya, boleh turun level. Turun level berarti turun ke bintu makhot. Boleh naik level. Atasnya apa? Atasnya bintu labun apa? Hikkoh. Atasnya lagi apa? Jaz'ah. Jadi pilihannya ketika dia punya 36 onta. Kewajibannya bintu labun. Tidak punya, tidak harus beli. Ente turun level fadol. Tapi plus nanti. Bintu makhot karena itu turun kan merugikan fukoro kan ya. Merugikan penerima. Harus ada tambahan. Tambahnya sudah ditentukan nanti. Ima tambahannya itu ini. Waman faqada wajibahu. Orang yang tidak memiliki kewajibannya. Punya 36 onta. Kewajibannya bintu labun. Faqada dia. Tidak punya. Tidak memiliki kewajibannya. Maka pilihannya. Sa'ida ila a'la minhu minal wajib. Maka dia bisa naik ke yang lebih tinggi daripada wajibnya. Ke hikkoh. Naik level. Kalau naik level dia kan yang rugi ya. Rugi secara dunia. Tapi secara pahala ya tambah gede pahalanya. Inti kalau rela ngasih hikkoh tanpa ngambil susu. Tanpa ngambil kembalian. Nah, jadi bisa naik peringkat, tapi kalau naik peringkat, nah ini kan kebanyakan ini kan ya, dikurangi. Dikurangi artinya penerima zakat itu ngasih kembalian. Karena kegedean ini. Aslinya wajibnya bintu labun, tidak punya naik peringkat. Maka ngasih hikoh yang di level di atasnya, cuman ini, wa akhoda. Dia mengambil syataini. Dia boleh ngambil kembalian 2 ekor kambing. Jadi dia bintu labun tidak punya. Serahkan hikoh kepada mustahikin boleh atau kepada amil zakat. Datang ke kantor Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Itu amil yang resmi yang ada di Indonesia. Ya, bukan amil yang dibentuk RT atau pondok atau sekolahan atau misalnya kepala desa. Bukan. Lu kepala desa kan juga pemerintah, enggak punya kewenangan. Secara undang-undang negara, kepala desa enggak punya kewenangan untuk membentuk amil. Jadi artinya yang dibentuk oleh pihak yang berwenang. Di Indonesia sudah ada aturannya, ada undang-undangnya. Zakat itu ada undang-undangnya resmi. Diatur zakat itu. Siapa yang berhak ngangkat Basnas, ngasih SK Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Itu yang resmi di Indonesia ya, itu. Lembaga bisa membuat amil zakat, didaftarkan nanti ke Basnas dapat pengakuan. Nah, kalau dapat pengakuan tidak ada masalah. Tapi kalau tidak dapat pengakuan,
Ya bukan amil resmi, amil jadi-jadian itu ya. Nah, jadi dibawa jadi dia nggak punya bintu labun, zakat diserahkan ke kantor Basnas. Ini, saya punya onta 36, zakatnya bintu labun, saya nggak punya, saya mau naik peringkat, adanya hikoh, fadol ini hikoh diterima atas nama mustahik. Itu, diterima, tapi anak minta kembalian, kan ini kegedean. Bintu labun misalnya harganya ini 15 juta. Kalau hikoh 18 juta, kelebihan 3 juta kan ya? Apa minta kembalian uang? Kembaliannya kambing. Apa? Jadi dikurangi syaten 2 ekor kambing. 2 ekor kambing yang seperti apa? Kal udhiyah. Wa akhadha syataini kal udhiyah. Dia ngambil 2 ekor kambing seperti udhiyah, kambingnya kurban. Kambing kurban kemarin itu yang diterangkan apa? Ima kambing kacangan yang 2 tahun genap, atau kambing domba gibas yang setahun genap, atau kurang dari setahun tapi giginya sudah copot. Nah, ngambil 2 ekor, minta kemana? Ya dari Basnas, diserahkan ke Basnas, hikoh, udah kan lebihan kan? Dia minta tolong kasih 2 ekor kambing. Ya nanti Basnas nyarikan dari anggaran negara misalnya, itu dari anggaran negara, sisa pembangunan kereta cepat misalnya atau apa itu ya. Tidak ada sisanya utang dok ya. Jadi ngambil kembalian dari dana negara atau dana zakat yang terkumpul. Basnas kasih menerima zakat dari mana-mana. Dari sebagian zakat yang terkumpul itu dibelikan 2 ekor kambing. Kalau tidak ada, dikasihkan kepada dia. Atau ini, pilihannya ishrina dirhaman islamiyah. Kembaliannya bisa milih antara 2 ekor kambing atau 20 dirham. 20 dirham Islami. Apa itu dirham? Dirham itu apa? Dirham ini mata uang perak. Jadi perak yang sudah dijadikan koin jadi mata uang, beratnya 2,975 gram. Itu dirham. Jadi dirham itu koin. Seperti mata uang antum itu. Cuman yang mata uang kita itu dari tembaga ya. Indah, dari perak. Dirham itu dari perak. Mata uang perak sebanyak 20 dirham. 1 dirham itu beratnya 2,975 gram. Hampir 3 gram ya. 3 gram kurang dikit. Jadi kalau 3 kali 20 berapa? 60 gram. Beberapa hari yang lalu harga perak itu naik jadi hampir 30. Coba kita hitung. 2,975 kali 20. Kalau kali 20 berarti 59,5. Ini kalau dikalikan 20, jadinya 59,5. 59,5 gram. Jadi dia ketika naik peringkat, wajibnya bintu labun, terhadapnya naik hikoh, dapat kembalian 2 ekor kambing, atau, bukan dua-duanya, atau ya, 2 ekor kambing atau uang 20 dirham. Uang perak, itu 20 dirham. 1 dirham ini beratnya 2,975 gram. Kalau kali 20 sama dengan 59,5 gram. Ini coba kita kalikan 30.000. Perak beberapa hari yang lalu harganya mendekati 30.000 per gramnya. Itu perak murni, perak murni. Jadinya 1.785.000. 1.785.000. Mending kambing ya. Kambing yang memenuhi syarat kurban katakan ele-elean sekarang 1,5 juta katakan. Kalau nanti Idul Adha tambah mahal ya. Kalau sekarang dapat itu 1,5 juta itu dapat. Sekarang untuk sekarang ya. Memenuhi syarat kurban itu 1,5 juta kali 2, 3 juta. Kalau milih 20 dirham, ya cuma segitu. 1.785.000. Kira-kira perkiraan begitu. Tak sampai 2 juta. Ya enak milih ini ya. Nanti dijual. Ini kalau naik peringkat. Jadi, man faqada. Wa man faqada wajibahu. Orang punya 36 onta. Wajib zakatnya bintu labun. Faqada wajibahu. Dia tidak menemukan kewajibannya. Tidak memiliki. Tidak harus beli. Repot nanti beli ya. Maka pilihannya so'ida ila alaminhu minal wajib. Maka naik ke yang lebih tinggi, ke hikoh.
Tapi dapat kembalian wa akhadha syaten kal udhiyah. Dapat kembalian 2 ekor kambing yang memenuhi syarat udhiyah. Atau au isrina dirhaman islamiyah. Atau dapat kembalian 20 dirham islami. Bukan 20 dirham sini misalnya ya. Atau yabani atau apa enggak. Islami. Yang beratnya segini nih ya. Dirham islami itu, dirham kan mata uang dari perak. Ya beda negara yang nyetak bisa jadi timbangannya beda. Ini yang dirham islami yang berlaku saat itu. Sekarang sudah tidak berlaku. Nah, itu beratnya segitu. Loh kalau separuh-separuh ya apa? Wes sana ngambil 10 dirham dan 1 ekor sapi. 1 ekor kambing apa boleh? Ya kalau intir mau tidak apa-apa. Kalau pemiliknya ini mau ngambil seperti itu tidak ada masalah kalau dia ridho malik. Itu pilihannya. Jadi naik ke atas atau pilihannya au nazala ila asfal minhu atau turun ke yang level bawahnya minhu minal wajib, yang turun ke yang lebih rendah daripada wajibnya. Jadi turun ke sini. Jadi mestinya bintu labun turun ke bintu makhod. Tapi kalau bintu makhod, misalnya bintu labun harga normalnya 15 juta, bintu makhod cuma 12 juta, fuqara dirugikan 3 juta ya. Maka boleh inti turun ke bintu makhod, tapi bukan inti ngambil kembalian, inti ngasih ini. Ngasih pilihan antara 2 ekor kambing atau 20 dirham. Au nazala ila asfal minhu, tapi kalau nazala ini wa'a'ta bi khiratihi, dia memberi dengan pilihannya dia boleh milih. Memberi apa? Syata ini, inti milih ngasih tambahan bintu makhod plus syaten itu. Atau ini au isrina dirhaman. Jadi ente ngasih kembalian, ya. Jadi zakatnya nanti bintu makhod plus 2 ekor kambing atau bintu makhod plus 20 dirham. Ini selesai dari pembahasan zakat onta. Nggak usah kita panjang-panjangkan karena juga nggak terlalu ada ya. Di sini nggak ada orang zakat onta. Nggak ada yang punya onta sampai segitu, nggak ada. Hatta punya 1 nggak ada. Kecuali kebun binatang ya. Gitu. Kemudian sekarang pindah. Faslun wa fi salasina minal baqar. Berubah sekarang pembahasan zakat sapeh. Ya, zakat sapeh ya, Rus. Sapeh itu, zakat sapeh. Itu zakat sapi. Sapi di sini mencakup semua tipe sapi. Yang penting sapi ternak, bukan sapi liar. Sapi liar itu banteng atau mak banteng. Itu tidak wajib zakat itu ya. Tidak wajib zakat itu sapi liar. Banteng. Nah, ini sapi ternak. Baik itu sapi Madura yang kecil tapi larinya kenceng ya. Sapi Madura kecil, merah itu. Kecil tapi larinya kenceng. Itu. Dibuat kerapan sapi biasanya ya. Dibuat kerapan sapi. Atau sapi Jawa. Tengah-tengah fisiknya. Tidak terlalu kecil, tidak terlalu gede. Atau sapi Australia, gede ya. Sapi Australia itu gede. Semua itu wajib zakat itu. Segala bentuk sapi termasuk jenisnya sapi adalah kebu. Ya. Termasuk jenisnya sapi itu kebu. Di sini jarang orang beli kebu. Gitu. Tapi di sebagian daerah kayak di Kebumen itu acara yang belinya kebu. Saya pernah nemeni Habib ya di daerah sana. Itu undangan acara gitu kemudian dipersilahkan jamuan prasmanan. Dikasih kepala kebu, tanduknya masih ada. Serem ya, kebu tanduknya akan gede ya. Dikasihkan kepala kebu, kulitnya masih ada, tanduknya masih ada itu. Serem ya. Ngeliatnya tok serem. Gitu. Biasa orang sana belai kebu itu. Di sini nggak ada ya. Belainya sapi, nggak ada belai kebu. Jarang di sini kebu. Kalau di sebagian daerah Jawa Tengah itu sapi justru yang jarang, sapi yang biasa itu. Yang ada kebu. Untuk bajak sawah itu lebih kuat. Itu termasuk itu ternak itu, sapi ternak. Wajib zakat. Itu. Atau sapi apapun sudah, yang penting sapi ternak. Wa fi salasina minal baqar, jadi zakatnya sapi ini gampang, nggak kayak onta banyak. Sapi itu wa fi salasina minal baqar, kalau punya 30 ekor sapi baru wajib zakat. Apa zakatnya? Tabiun wa fi salasina khobar muqaddam. Tabiun mubtada muakhar. Tabiun. Zakatnya tabi. Enggak ada taknya. Berarti jantan apa betina? Ada tabi, ada tabi'ah. Ini tabi, berarti sapi jantan. Itu. Berapa tabi ini, sapi jantan? Ibnu sanatin.
umur 1 tahun masuk 2. Umur 1 tahun masuk 2 harus genap. 1 tahun masuk ke 2. 2 setahun genap, lebih sehari, lebih 1 jam, tidak apa-apa. Lebih sebulan, tidak ada masalah. Yang penting 1 tahun genap. Apa harus jantan? Tidak. Autabiatun. Atau sapi betina yang usianya setahun. Lebih afdol betina. Pokok dalam zakat, hewan, betina itu lebih afdol. Tabi'un ibnu sanatin au tabi'ah. Ini kalau 30. Wa fi arba'ina. Kalau punya sapi 40. Musinnatun. Zakatnya sapi musinnah. Musinnah jantan apa betina? Ada taknya. Betina ya. Musinnah. Jadi sapi betina. Tidak boleh jantan ini. Musinnatun. Ya. Musinnah ini apa? Laha sanatan. Umurnya 2 tahun. 2 tahun genap. Masuk 3. Lah udah selesai sudah. Setelah itu tinggal kelipatan. Jadi 1 sampai 29 tidak ada zakatnya. Jadi kalau ada orang punya ternak sapi 1 sampai 29 atau bahkan 29 setengah ya. Ya apa? Jadi ada orang punya sapi 29 setengah tidak wajib zakat. 30 baru wajib zakat ya. 30 baru wajib zakat. Zakatnya tabi atau tabi'ah. Kalau 40 musinnah. Lah, habis itu pakai kelipatan sudah. Lah, dari 31 sampai 39 apa namanya? Wakos, enggak ada zakatnya. 40 baru musinnah. 50 tetap musinnah. 60 baru pakai kelipatan sekarang. Pokok setiap 30 tapi setiap 40 musinnah. Kalau 60 berarti kan 30 kali 2. Berarti 2 tabi. Kalau 70 30 dan 40. Berarti 1 tabi 1 musinnah. 80. Lah, 80 ini 2 musinnah. 120. Bisa 30 kali 4, bisa 40 kali 3. Artinya bisa 4 tabi atau 3 musinnah. Mana yang dikeluarkan? Kalau punya salah satu yang punya yang keluarkan. Kalau punya dua-duanya, pertimbangan maslahat bagi penerima. Udah. Summa. Lah di sini summa wafisitin tabian. Kalau 60 2 tabi karena 30 tambah 30. Summa fi kulli salasin tabi. Setiap 30 kelipatan 30 dikeluarkan tabi. Wa fi kulli arba'in setiap kelipatan 40 dikeluarkan musinnah. Selesai. Jadi setiap 10 nanti berubah. Ya. Setiap 10 berubah. Sekarang pindah ke kambing. Kambing juga gampang, tapi paling gampang sapi. Kambing ini faslun. Wa fi arba'ina minal ghanam. Jadi kambing itu wajib zakat kalau 40. Sebelum 40, 1 sampai 39 atau 39 setengah. Tidak ada. Ya minta. 39 setengah. Tidak ada zakatnya ya. 39 tidak ada zakatnya. 40 baru. Wa fi arba'in khobar muqaddam minal ghanam syatun mubtada'nya. Wajib zakat syatun. Itu. Syatun kambing 1. Itu, kambing 1. Sampai berapa ini? Ila mi'atin wa ihda wa isrin. Sampai 121 baru berubah. Fasyatani, 2 ekor kambing. Jadi 40 1 ekor. 50, 90, 100, bahkan 120. Itu masih 1. Lah dari 41 sampai 120 namanya wakos. Tidak ada zakatnya ya. Tidak ada zakatnya. 40 1 zakatnya. 120 pun masih 1. Lah kalau 121 baru berubah. 121 zakatnya ini. Ila mi'atin wa ihda wa isrin sampai 121 ekor kambing fasyatani. 2 ekor kambing. Sampai berapa? Wa fi mi'ataini wa wahidah. 201 baru berubah. Salasun 3 ekor kambing. Berarti 121 sampai 200 itu masih 2. 201 baru berubah. 3 ekor kambing. Wa fi arba'imi'ah arbaun. 400 baru 4. Jadi dari 201 sampai 399 itu berapa? 3 ekor kambing zakatnya. Wih. Paham? 3 ekor kambing. 400 baru jadi 4. Zakatnya 4. Setelah itu sudah gampang. Setiap tambah 100 tambah 1. 500 ya 5. 10.000 berapa? 10.000. Kalau 1.000 10.
Kalau 10.000? 100 ekor. Cek banyak Jangan lihat 100-nya, lihat 10.000 ekor ya. 100. Jadi pokok setiap 100 tambah 1. Summa fi kulli mi'atin syatun. Kemudian setiap tambah 100 tambah 1 ekor kambing. Gampang sudah, 700 ya 7, 800 ya 8, begitu. Ini zakatnya apa? Kambing. Dalam masalah zakat kambing dan dalam zakat sapi, tidak ada istilah naik level atau turun level. Itu hanya di dalam onta. Jubron, istilahnya itu jubron. Ini yang diberikan ini apa? Namanya jubron. Tembelan, kembaliannya untuk nembeli kekurangan. Nembeli kekurangan. Itu jubron. Dikit lagi faslun. Wala yajuzu akhdul ma'i bimin dalik. Tidak boleh ngambil hewan yang cacat min dalika. Dari hewan-hewan yang sudah diterangkan itu. Jadi dari onta, sapi, kambing. Antum punya hewan ternak, wajib zakat. Tidak boleh nyari yang zakat, nyari yang petok untuk zakat ya. Nyari yang buta, nyari yang pincang. Tidak boleh. Tidak boleh yang cacat, tidak boleh. Itu. Apalagi mengidap penyakit yang membahayakan kesehatan. Kayak sapi gila. Ya. Atau punya penyakit antraks. Atau yang lain-lain. Itu tidak diperbolehkan. Nggak boleh ngambil yang cacat. Kecuali dalam satu keadaan. Illa idza kanat ma'ibatan kullaha. Kecuali jika semua hewannya cacat. Semua. Nggak ada satu pun yang sehat. Jadi punya 40 ekor kambing, cacat semuanya. Semuanya petok. Mana kok bisa ya? Jadi melihara kambing 40 petok semua. Jadi kalau jalan itu ajib ya. Bareng 40 petok semua ya. Maka tidak apa-apa. Keluarkan zakat kambing cacat. Ada satu saja yang normal, tidak boleh. Ngambil yang cacat. Jadi boleh mengeluarkan zakat kambing cacat kalau semuanya cacat. Semuanya. Satu aja normal, tidak boleh mengeluarkan hewan cacat. Wakadal miradu. Begitu juga hewan sakit. Tidak boleh dikeluarkan. Antum punya hewan ternak. Keluarkan nyari hewan yang sakit. Tidak boleh. Kecuali jika semuanya sakit. Itu wakada al miradu. Artinya al-mirad ini diperbolehkan apa? Kalau semuanya apa? Semuanya sakit. Tapi ketika semuanya cacat, semuanya sakit, jangan nyari yang paling parah. Nyari yang tengah-tengah. Bukan yang paling ringan cacatnya, bukan yang paling parah, yang tengah-tengah. Sakit juga begitu, bukan yang nyari yang sakitnya parah atau yang paling ringan, bukan, nyari yang tengah-tengah. Jadi nggak boleh mengeluarkan zakat hewan cacat, kecuali jika semua ternaknya cacat. Nggak boleh mengeluarkan zakat hewan sakit, kecuali jika semua hewannya sakit. Wala yajuzu akhdhu dzakar. Nggak boleh juga dalam zakat ngambil hewan jantan. Karena kemarin sudah dijelaskan. Dalam bab zakat, betina itu afdol dibanding jantan. Karena itu kaedahnya, nggak boleh mengeluarkan zakat hewan jantan. Harus betina. Kenapa? Betina lebih menguntungkan fuqara. Betina itu kalau dirawat, kalau menghasilkan daging, jantan betina sama, impas. Tapi betina punya keunggulan, bisa beranak. Asalnya satu, dipelihara setahun bisa punya anak, 2 atau 3 ekor. Lah, bisa menghasilkan susu. Lah kalau jantan enggak, cuma daging sama aja. Daging sama aja, karena itu dalam bab zakat, tidak boleh mengeluarkan hewan jantan. Harus betina. Betina afdol di sini. Kalau orang, apa? Kalau orang gimana? Punya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Masing-masing punya kekurangan, masing-masing punya kelebihan. Pernah, jadi perempuan kalau dia jid wa jitihad, bisa ngalahkan laki-laki. Ada di Hadramut itu Syekhah Sultanah Az-Zubaidiyah. Syekhah Sultanah Az-Zubaidiyah ini disebut Rabi'ah Adawiyahnya Hadramut. Ini makamnya tidak jauh dari makamnya, jadi nggak terlalu jauh. Kampung sebelahnya Husaisah. Makamnya Sayyidina Ahmad Al-Muhajir. Isa. Tidak jauh dari situ ada makamnya Syekhah Sultanah Az-Zubaidiyah. Ini muridnya Sayyidina Abdurrahman As-Segaf. Bahkan pernah mau dinikahi tapi
Enggak, nanti di surga jadi istrinya beliau. Dapat isyarah, dapat jadi istrinya beliau di jaminan surga artinya. Nah, ini Syekhul Sultanah ini apa? Pernah suatu ketika di majlisnya Sayyidina Abdurrahman Segaf. Beliau itu nyampaikan sebuah keterangan terus nanyai murid-muridnya. Murid-muridnya Sayyidina Abdurrahman Segaf termasuk putranya. Jadi putranya beliau itu kayak putranya Sayyidina Maulana Fakhruddin Syekh Abu Bakar bin Salim. Semuanya layak jadi kutub. Semua layak jadi kutub, memenuhi kriteria untuk jadi kutub. Semua putranya. Sama kayak putranya Maulana Fakhruddin Syekh Abu Bakar Salim. Lah, waktu daras dihadiri oleh putra-putranya beliau, kemudian juga apa? Murid-murid yang lain ditanyai, Syekhul Sultanah ini ikut jawab. Akhirnya salah satu putranya Sayyidina Abdurrahman Segaf negur. Di majlis ini perempuan enggak usah pakai ikut ngomong. Tak pantas, enggak usah ikut ngomong. Ditegur kayak gitu sama salah satu putranya Sayyidina Abdurrahman Segaf. Akhirnya Syekhul Sultanah izin kepada Al-Imam Abdurrahman Segaf. Ya Syekh, apa saya boleh jawab perkataan putra antum ini? Boleh saya jawab? Fadhol, silakan jawab. Kata Syekhul Sultanah, kemudian beliau pakai qasidah gitu, ngarang syair pakai bahasa Amiyah. Intinya jelaskan jantan dan betina sama aja. Al-himil bil himil. Hewan jantan bisa buat ngangkut, onta jantan bisa buat ngangkut, onta betina juga bisa ngangkut. Al-himil bil himil wa zaid laban wa iyal. Onta jantan bisa buat ngangkut, onta betina juga bisa. Tapi ketahui, dengar, onta betina bisa menghasilkan anak, bisa menghasilkan susu, onta jantan tidak bisa. Akhirnya diam putranya. Memang ini perempuan istimewa ya. Al-himil bil himil wa zaid laban wa iyal. Kalau cuma untuk ngangkut, onta betina juga bisa, bukan onta jantan aja. Tapi onta betina punya keunggulan, bisa menghasilkan susu, bisa menghasilkan anak berkembang. Nah, jadi manusia begitu. Jadi punya kekurangan dan kelebihan. Dan subhanallah, kelebihan masing-masing itu kekurangan bagi yang lain. Kekurangan masing-masing, kelebihan bagi yang lain. Kok bisa? Perempuan itu akalnya lemah. Kontrol akalnya itu lemah. Lebih kuat perasaan. Laki-laki sebaliknya, akalnya kuat, perasaannya kurang peka. Kekuatan akal, kesempurnaan kan? Bagi laki-laki ya. Kekuatan akal itu kesempurnaan bagi laki-laki. Kelemahan akal, kekurangan bagi perempuan. Nah, tapi laki-laki gara-gara akalnya kuat, perasaannya nggak terlalu peka. Nggak main baperan laki-laki itu. Laki-laki kok baperan, pakai mau kena ping aja. Paham ya? Jadi apa? Laki-laki itu gara-gara akalnya kuat, otomatis membuat perasaannya kurang peka. Karena nggak baperan. Nggak gampang tergugah perasaannya itu. Akal tok yang didahulukan. Perasaan kurang. Nah, kekuatan akal kesempurnaan, tapi kurang peka perasaan ini, kelebihan sekaligus kekurangan. Perempuan akalnya lemah, kekurangan, tapi punya kelebihan, perasaannya peka loh. Perasaan peka kok kesempurnaan. Iya, kesempurnaan, memang baperan. Ya, baperan kalau udah perasaannya diganggu, dibuat emosi, dibuat cemburu, akalnya tidak berfungsi sama sekali sudah. Perempuan itu tidak berfungsi. Tapi justru kepekaan perasaan ibu itu seringkali diperlukan oleh anak. Makanya anak itu perlu kekuatan akal ayah dan kepekaan perasaan ibu. Itu perlu. Jadi kekurangan masing-masing, kelebihan bagi yang lain. Perempuan-perempuan sekarang, perempuan-perempuan apa? Ibu-ibu sosialita atau apa? Emak-emak wanita karier itu tidak setuju. Yang mengatakan Rasulullah SAW nakisatu aklin wadin. Akalnya kurang, tapi bukan mencaci Nabi itu. Cerita. Kalau tidak percaya akalnya kurang, silahkan dibuktikan. Silahkan dibuktikan. Oh, kalau akalnya perempuan itu kalau untuk ngapalkan memang kuat, makanya ujian tasmi, ujian tahfidz di pondok-pondok mesti nilainya lebih bagus pondok banat dibanding pondok banin. Ya.
Banat itu Masya Allah kalau suruh ngapalkan. Tapi kalau sudah mikir yang jelimet, hatta belajar head yang ilmunya dia, lebih paham santi banin dibanding banat. Jadi kalau untuk mikir yang jelimet, perempuan tidak bisa. Tidak kuat akalnya, tidak bisa. Tapi kalau untuk ngapalkan bisa. Bahkan biasanya lebih semangat kalau ngapalkan. Kemudian juga yang membuktikan akalnya perempuan itu kurang. Akalnya perempuan itu kurang. Pekerjaan sehari-hari. Pekerjaan dunia sehari-hari itu, aktivitas sehari-hari ini, itu ada yang lebih merupakan kekhususan perempuan, ada yang lebih kekhususan laki-laki, ada yang mustarok. Dua-duanya bisa. Nah, mestinya yang merupakan kekhususan perempuan kan yang menonjol mestinya ya. Ya kan? Yang kekhususan laki-laki, mestinya laki-laki yang menonjol. Yang kekhususan laki-laki misalnya pekerjaan berat. Pekerjaan berat jadi tukang, kuli, becak, supir, dan yang lain-lain. Pekerjaan yang berat-berat kayak gitu itu. Yang panas-panas. Sampai sekarang posisi laki-laki tidak tersaingi perempuan. Untuk pekerjaan berat. Tidak ada perempuan hatta serius kayak apa, tetap laki-laki lebih unggul. Di dalam pekerjaan yang merupakan kekhususan laki-laki. Pekerjaan berat. Pekerjaan yang mestinya itu lebih dikuasai oleh perempuan, masak, jahit, nari, ya, nari. Ini mestinya untuk perempuan ini. Kita bicara dunia, tidak ngomong agama dulu ya. Kita bicara dunia, nari, joget kayak gitu kan, jahit, kemudian masak, itu kekhususan perempuan. Dari dulu sampai sekarang ini mestinya didominasi perempuan. Tapi pekerjaan yang khusus laki-laki, hatta perempuan serius sampai sekarang belum bisa mengalahkan laki-laki. Tapi pekerjaan yang khusus perempuan, coba kalau laki-laki serius, kalah semua. Kalau tidak percaya, masa kan kekhususan perempuan kan? Antum silahkan pergi ke restoran-restoran mahal. Chefnya laki-laki rata-rata. Artinya apa? Laki-laki kalau serius belajar masak, hatta perempuan kalah. Akalnya main. Ya. Kalah. Itu. Silahkan bandingkan dengan mak-mak sekitar ya. Menang Masya Allah ya. Itu. Jadi laki-laki serius. Jahit. Itu dari dulu itu pekerjaannya perempuan. Tapi kalau laki-laki serius, menang laki-laki. Buktinya, desainer pakaian artis rata-rata laki-laki. Walaupun untuk bencong-bencong itu ya. Iya kan? Desainer pakaian artis, kenapa rata-rata laki-laki bukan perempuan? Kalah perempuan. Itu kalah perempuan. Nari, itu mestinya untuk perempuan. Tapi laki-laki kalau serius, laki-laki menang. Buktinya rata-rata pelatih tari, joget, laki-laki juga. Ngajari perempuan. Ya, nah begitu. Ini menunjukkan akalnya kalah. Akalnya kalah. Udah. Ini diantaranya. Jadi masing-masing punya kekurangan dan kelebihan, tapi sebenarnya saling melengkapi. Kekurangan masing-masing, kelebihan yang lain. Contoh yang lain. Perempuan itu otak tengahnya tebel. Kalau laki-laki tipis. Kekurangan apa kelebihan? Kekurangan dan kelebihan dalam waktu yang sama. Jadi otaknya laki-laki itu tipis, otak tengahnya. Ada otak kanan, ada otak kiri. Dan ada otak tengah. Nama istilahnya apa? Istilah ilmiahnya, ada istilah ilmiahnya. Jadi otak tengah ini, apa? Itu. Otak tengah ini, laki-laki tipis, itu kesempurnaan sekaligus kekurangan. Perempuan otak tengahnya tebal, itu kelebihan sekaligus kekurangan. Kelebihannya apa laki-laki? Laki-laki otaknya tipis, karena tipis gampang konsentrasi. Gampang fokus. Makanya lebih bisa memahami pelajaran-pelajaran sulit, karena perlu fokus. Lebih bisa untuk fokus. Makanya nyopir itu mestinya laki-laki, karena nyopir itu harus fokus. Perempuan bahaya. Sulit fokus. Makanya enggak usah heran ketika ada mak-mak, reteng kanan belok kiri. Ya, kenapa enggak fokus? Sering loh ini, bukan hanya sekali dua kali ya. Reteng kanan belok kiri. Itu, kenapa enggak fokus? Enggak fokus. Otak tengahnya tebel. Jadi untuk fokus itu sulit. Enggak cepat, laki-laki cepat. Fokus sehingga lebih aman. Memahami masalah-masalah rumit bisa. Ya, fokus. Tapi gara-gara otak tengahnya laki-laki itu tipis, yang gampang fokus ada kekurangannya.
Laki-laki itu karena gampang fokus. Ketika baca, fokus. Main HP, fokus. Mendengarkan apa, fokus. Orang itu kalau sudah fokus, penglihatannya melemah, pendengarannya melemah. Makanya sering anak laki-laki itu main HP, dipanggil maknya, enggak jawab. Bukan karena dengar tapi enggak jawab. Seringkali itu enggak dengar. Kenapa? Fokus ke HP-nya, fokus nonton TV, fokus baca. Maknya marah-marah gara-gara enggak ngerti ini. Dipanggil enggak denger, telinganya di mana? Telinganya tetap di sini. Cuman fungsinya menurun. Kenapa? Fokus. Orang kalau fokus, pendengaran menurun. Lah anak laki-laki itu cepat fokusnya. Makanya dipanggil seringkali tidak jawab. Emak yang nggak ngerti ilmu ini marah-marah. Ya, marah-marah. Itu kekurangan laki-laki. Jadi kelebihan, gampang fokus tapi juga kekurangan. Nah, perempuan otak tengahnya itu tebel, kekurangan kan? Karena nggak bisa fokus tadi tuh. Pahami pelajaran sulit, head yang ilmunya dia fardu ain, kesulitan. Nyupir ya juga bahaya. Nyetir bahaya. Dan seterusnya, sulit untuk fokus. Otaknya tebel. Tapi gara-gara tidak fokus itu punya kelebihan mak-mak itu. Laki-laki itu karena gampang fokus, sulit dalam satu waktu melakukan beberapa pekerjaan. Tidak bisa. Kacar-kacir nanti terbengkalai. Kalau laki-laki dalam satu waktu, antum bebani beberapa pekerjaan. Kacar-kacir nanti terbengkalai. Kenapa? Dia fokus, tidak bisa dalam satu waktu mengerjakan beberapa pekerjaan. Kalau mak-mak enggak. Karena tidak fokus, bisa dalam satu waktu melakukan beberapa pekerjaan. Tangan kiri gendong anak bayi sambil nyusui. Tangan kanan nyapu sambil jaga tempe di gorengan. Waktunya balik dibalik, waktunya tidak balik nyapu tangannya ya. Itu kakinya ngepel. Ya, kakinya ngepel. Kemudian nutup laci disenggol. Ya. Itu bisa mak-mak itu ya. Itu tangan kiri gendong anak, nyusui, tangan kanan nyapu sambil goreng tempe, kakinya ngepel. Itu kadang kalau pakai headset nilpun itu ya. Bisa berjalan semua itu ya. Itu mak-mak. Kenapa? Nggak gampang fokus. Karena nggak gampang fokus bisa mecah. Pikirannya bisa pecah. Bisa jadi dibagi ke sini bisa. Kelebihan kan ya? Kelebihan. Tapi juga kekurangan tadi. Di antara kekurangannya, karena perempuan itu otak tengahnya apa? Tebel itu. Lah, matanya juga disetting beda oleh Allah. Mata perempuan itu agak cembung. Pandangannya itu tidak hanya ke depan. Ketika dia mandang ke depan, kanan kiri kelihatan. Itu mama. Itu perempuan. Itu sudah Allah menciptakan begitu. Kalau laki-laki enggak, matanya itu tajam ke depan. Jadi kalau dia ngelihat ke depan, yang dilihat di depan, kanan kiri nggak kelihatan. Kalau ngelirik kanan, depannya nggak kelihatan, jangan apalagi kirinya. Kalau ngelirik ke kiri, ya kiri tok, depannya nggak kelihatan, apalagi kanannya. Itu laki-laki. Sehingga laki-laki itu karena gampang fokus, terus matanya tertuju fokus ke satu poin. Jadi otaknya fokus, matanya fokus ke satu titik. Makanya kalau nyari baju ke toko, nyari sarung 5 menit selesai. Oh itu, kayak yang bagus. Lihat, ya Khair cocok berapa? 100 ya Khair. Selesai pulang. Kenapa? Dia melihat itu sudah, nggak ngelihat kanan kiri. Otaknya fokus, matanya fokus. Perempuan nggak bisa. Kepalanya nggak fokus, otaknya nggak fokus, matanya begini ya. Itu kayak kaca cembung. Tahu kaca cembung kan? Biasanya di pertigaan-pertigaan itu. Jadi menjangkau kanan kiri depan. Jadi perempuan itu kalau ke toko nyari pakaian, nggak usah marah-marah nanti kalau punya istri model begini. Minta antar ke toko nyari pakaian. Jadi mulai toko pertama sampai toko terakhir belum nemu. Minta antar ke pasar lain. Nanti ujung-ujungnya berangkat pagi, udah jam 2, udah toko mau tutup, balik ke toko yang tadi. Kayaknya cocok yang tadi. Banyak mak-mak model kayak gitu. Kenapa? Dia ketika melihat itu bagus. Kanan kiri kelihatan. Ini. Itu kelihatan. Jadi dia ngelihat yang di depan, itu kayaknya bagus. Coba lihat, itu sambil ngelihat kanan kiri. Ya, sambil ngelihat. Ditambah lagi otaknya enggak fokus. Akhirnya lama milihnya ya. Nah, begitu. Kekurangan apa kelebihan? Kurang, tapi juga kelebihan. Antum kalau kontak enggak ketemu atau HP enggak ketemu tempatnya, kalau minta tolong carikan, jangan minta
carikan orang laki-laki, lama ketemunya. Yang minta carikan perempuan. Cepat, yang lihat ini kelihatan semua ini. Ya, cepat ketemunya. Kalau nyarikan orang laki-laki nggak ketemu-ketemu. Lah, emak-emak yang nggak ngerti ilmu ini sering marah-marah ke anak laki-laki. Anak laki-laki, "Ma, kontak motor di mana?" Itu di meja belajar, di atas laci. Cari sana. Nggak ketemu, Ma, mana, Ma? Cari. Nggak ketemu, Ma, udah dicari. Nggak ketemu, Ma. Cari. Nggak ada. Emaknya jengkel datang. Lah ini apa? Kalau nyari pakai mata, jangan pakai mulut, begitu ya. Emaknya datang langsung ketemu. Ya. Emaknya datang langsung ketemu. Kenapa? Matanya lebar. Jadi hatta ada sebelah sini kelihatan emaknya. Anaknya ngeliat ke sini nggak kelihatan itu. Kekurangan lagi ya. Kelebihan untuk perempuan kekurangan. Subhanallah ya. Nah begitu. Nah, dalam hewan ini afdol apa? Hewan betina. Makanya terakhir ini sudah wala yajuzu akhdud dzakar. Tidak boleh dalam zakat ngambil hewan jantan illa fi ma taqaddam, kecuali yang sudah diterangkan. Yang diterangkan kemarin. Zakat onta antara 5 sampai 20 kan kambing. Kambingnya boleh jantan. Betina afdol. Jantan boleh. Kemudian yang kedua, jubron tadi ini. Kambingnya ini boleh jantan, boleh betina. Ketiga, apa? Boleh jantan. Tadi sapi tabi ya. Sapi tabi. Boleh tabi, boleh tabiah. Nah, itu. Kemudian ini. Wa illa idza kanat kulluha dzukuron, atau hewan ternaknya semuanya jantan. Jadi memang dia ternak sengaja biar cepat gede. Ternak sapi jantan semua. Onta jantan semua, kambing jantan semua, boleh jantan. Kesimpulannya ada 7. Zakat itu boleh hewan jantan, itu ada 7. Di sarahnya itu wala yajuzu akhdhu dzakar illa fi ma taqaddam. Annahu, pertama, yukhadhu syatun dzakar an khamsin minal ibil. 1. Zakat kambing untuk onta 5 sampai 20 kan kambingan ya, boleh jantan. Kedua, wafil jubron tadi ini untuk jubron. Ketiga, wabnu labun au hikkun badalan an binti makhot faqadah. Kemarin kalau 25 onta zakatnya bintu makhot. Kalau enggak punya boleh mengeluarkan ibnu labun jantan. Yang ketiga, wattabi an salasina minal bakor. Itu, tabi untuk zakatnya 30 sapi. Wa kada yukhadu tabi'ani an musinah. Kalau 40 sapi tadi zakatnya musinah betina. Boleh diganti 2 tabi. 2 tabi jantan. Ini kelima. Keenam, wabnu labunin au hikun amma duna khamsa wa isrin minal ibil inda faqdi bintil makhot. 25 kurang dari 25. Kurang dari 25 kan aslinya zakatnya kambing. Boleh diganti bintu makhot. Kalau bintu makhot tidak nemu, boleh diganti ibnu labun atau hik. Ini yang keenam. Yang ketujuh ini, illa idza kanat na'amuhu kulluha dzukuron. Jika hewan ternaknya semuanya jantan, boleh zakat hewan jantan. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.